Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan jenis-jenis kerukunan, ya. Jadi jenis kerukunan antar umat. Jadi ini jenis kerukunan antar umat. Jadi kita mengenal, ya, tentu ada umat beragama itu banyak, ada agama A, ada agama B, agama C gitu ya. Di antara mereka ini kan terjadi sebuah istilahnya interaksi, terjadi interaksi. Nah, interaksi ini akan menghasilkan suatu kondisi rukun dan tidak rukun gitu ya. Nah, kemudian kita bicarakan kerukunan jenis apa ya yang terjadi di antara mereka, dan juga di antaranya tentu kalau peristiwa itu juga bisa tidak rukun begitu ya. Tapi jenis kerukunan apa yang bisa ada atau tidak rukun di bidang apa. Jadi ini rukun atau tidak rukun ini konsepnya sama aja, tapi yang intinya yang baik yang rukun. Ada dua jenis utama saja gitu ya. Kerukunan yang terkait dengan masalah dalam hal ini adalah kerukunan yang terkait dengan masalah peribadatan begitu ya. Jadi satu, kerukunan terkait masalah peribadatan, dan yang kedua terkait dengan masalah muamalah gitu ya. Ibadah itu mesti spesifik ya. Kalau dikaitkan dengan ibadah ya, misalnya anggap aja Islam ya, bentuk ibadahnya yang kelihatan sekali itu misalnya adalah rukun Islam itu ya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Yang jelas terlihat itu ini rukun karena ini yang besar. Kemudian kalau terkait dengan masalah iman, ini kan rukun Islam. Ini rukun iman. Nah, rukun Islam, rukun iman. Rukun iman itu iman pada Allah, kemudian pada malaikat, kitab, kemudian kepada nabi, hari akhir, takdir ini ya. Ini konsep-konsep peribadatan ya. Ibadah. Maka peribadatan ini ya yang dilakukan oleh orang Islam, nggak usah orang-orang Islam itu memaksakan kerukunan seperti itu pada orang-orang Kristen, nggak perlu gitu ya, sendiri-sendiri. Kalau orang Kristen mau belajar silahkan, orang Islam mau belajar Kristen juga silahkan, tapi masing-masing tidak boleh memaksakan gitu. Kristen memiliki ibadah misalnya ke gereja gitu ya, Katolik ya ke gereja gitu, kalau orang Islam ke masjid. Ini masalah ibadah seperti ini ya, ini harus rukun. Artinya rukun di sini adalah tidak bisa dicampur adukkan ya, nggak boleh dicampur adukkan. Masalah peribadatan nggak boleh dicampur aduk gitu, dan masing-masing memang tidak boleh mencampur aduk gitu ya. Misalnya di satu konsep, nah, paling klasik itu misalnya ya, paling klasik, kemudian orang itu sholat gitu ya. Kalau sholat orang Islam ya di masjid. Nah, di sholat kemudian dia ke gereja, ya salah itu. Perbuatan seperti ini akan memicu ketidakrukunan gitu ya. Kalau kemudian dia mau katakanlah ngaji gitu ya, bahasanya kalau dalam kan ngaji, ya ngaji ke masjid, nggak usah ngaji ke gereja gitu. Termasuk sholawatan itu ya. Nah, sholawatan ya ke masjid, jangan ke gereja gitu. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Sebab kalau dicampur aduk seperti ini, yang mencampur aduk itu siapa terserah gitu ya. Yang mencampur aduk, jadi orang yang mencampur aduk itu akan berpotensi muncul ketidakrukunan gitu. Ini harus disadari. Yang paling bahaya itu problemanya adalah apabila ya suatu kondisi ya yang memunculkan tidak akur ya, memunculkan tidak akur, atau memang dia senangnya campur ya, senangnya itu campur aduk. Kenapa? Supaya apa? Supaya tidak ada
perbedaan itu. Memang ini berbeda karena masalah ibadah. Yang bisa melakukan seperti ini mesti dengan cara bujuk-bujukan atau paksa-paksaan. Itu. Dibujuk itu biasanya dengan hal-hal yang mengenakkan. Ya, kalau paksa itu biasanya dengan kekuasaan. Maka yang bisa membujuk itu mesti orang kaya. Orang kaya. Kalau yang memaksa ya kuasa, maka ini terkait kekuasaan, kekayaan itu berhubungan dengan masalah munculnya ketidakrukunan kalau dia ya berhati tidak baik atau ingin ya mencampur aduk atau ingin munculnya ketidakrukunan antar umat. Jadi kalau masalah ibadah ya bentuk kerukunannya adalah tidak mencampur aduk. Gitu. Nah, mungkin di sini terjadi apa? Istilahnya orang bilang kalau di Islam terjadi beda pendapat. Ya itu jangan kemudian memilih yang kemudian para pihak itu memilih yang kemudian bisa terjadinya campur aduk. Lebih baik tidak dicampur adukkan, gitu konsepnya. Oke ya, sering-sering kan mencampur adukkan salam, ucapan salam itu juga kondisi yang tidak kondusif. Kemudian yang kedua, ya jenis-jenis kerukunan yang kedua, kerukunan ibadah sudah jelas ya. Ini tadi sudah diterangkan. Kemudian yang kedua, kerukunan dalam konsep muamalah. Kalau dalam konsep muamalah ya, kerukunan di sini bermakna kerjasama. Ya, saling bantu. Gitu ya. Ini malah dianjurkan gitu ya. Karena kalau kerukunan jenis yang muamalah ini, kenapa? Karena memang sebagai manusia fitrahnya tetap ada kerjasama. Nggak mungkin manusia itu tidak kerjasama. Karena satu dengan yang lain pasti membutuhkan. Gitu. Nah, pada konsep yang kedua, ya, yang kedua kerukunan pada konsep muamalah ini, ya itu mesti terjadi dalam hidup ini. Ya, para nabi pun juga begitu. Ya, Islam ya jual beli dengan Katolik biasa, ini biasa terjadi, nggak apa-apa gitu, jual beli contohnya. Kemudian terjadi juga misalnya apa, pendidikan ya, katakanlah mahasiswanya berbagai agama. Padahal ini universitasnya universitas Islam misalnya gitu, Muhammadiyah gitu misalnya. Bisa itu enggak masalah ya. Jadi di pendidikan itu mahasiswanya berbagai macam agamanya, tapi misalnya perguruan tingginya itu perguruan tinggi Muhammadiyah. Boleh, no problem. Karena ini masalah muamalah. Bidang kesehatan ya. Dokternya Katolik gitu ya. Pasiennya Islam. Boleh gitu ya. Dalam hal-hal tertentu tentunya, tidak ya. Misalnya kalau untuk urusan sakit kulit atau sakit apa yang lain ini bisa saja. Ya, karena memang dokternya ahlinya ada di kulit, apa di Katolik misalnya gitu. No problem. Ya, kemudian masalah transportasi gitu ya. Bisnya itu pemiliknya misalnya Nasrani gitu ya. Ya penumpangnya bebas, apa saja bisa gitu ya. Ini bebas agama apa saja bisa. Ya, jadi boleh penumpangnya agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Islam boleh. Padahal yang memiliki bis itu Nasrani, boleh, enggak apa-apa. Nah, artinya dalam hal-hal yang sifatnya muamalah ya, terjadi kerjasama begitu, yang saling menguntungkan gitu konsepnya. Nah, untuk hal ini mesti rukun. Wah, ini kalau sekolahan Islam harus Islam aja, sekolahan Katolik harus Katolik saja. Ya nggak bisa, malah mungkin ya tidak akan berhasil begitu. Nah, kerukunan dari sisi muamalah ini tentu variasinya banyak sekali, hampir pada semua bidang ya, yang selain bidang peribadatan tadi loh ya.
Jadi misalnya yang tadi sudah dijual beli, transportasi, pendidikan, kesehatan, apalagi ya, parkir, dan lain-lain. Intinya hal-hal yang sifatnya itu hubungan antar manusia yang sewajarnya terjadi pada manusia apapun tanpa perlu melihat agama. Ya, dalam hal ini tentu ya sifatnya murni. Ya, artinya murni tidak ini hanya sebagai alat saja. Tidak boleh hanya sebagai alat untuk mencampur aduk, itu tidak boleh. Nah, untuk ini maka memang nanti perlu ada aturan. Ya, konsep-konsep terkait dengan variasi dari jenis-jenis kerukunan ini. Jadi prinsipnya jenis kerukunan bisa ada dua, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Kalau aspek ibadah jelas tidak bisa dicampur, tak boleh. Tapi kalau muamalah boleh kerjasama gitu ya. Oke, mungkin itu untuk materi 73. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.